Kita ketemu lagi dengan seri belajar matematika SMP kelas 8. Kali ini kita akan latihan PAS atau penilaian akhir semester ganjil tahun 2021. Dan kita kali ini akan belajar tentang fungsi. Oke, marilah kita menyimak video ini dan semoga bermanfaat. Langsung saja yang pertama. Yang merupakan daerah hasil ini. Yang merupakan daerah hasil pada diagram panah di samping adalah. Nah, kita diminta untuk menentukan daerah hasil. Nah, kita disodori diagram panah ini, maka yang dimaksud dengan daerah hasil ini ya, hasil. Jadi hanya hasil-hasil saja atau bayangan saja. Ya, bayangannya saja. Berarti ini 2, ini 1 kan bukan merupakan bayangan. Bukan merupakan bayangan dari siapa saja. Kemudian ini 3, bayangan dari 3, 4 bayangan dari 4, 5 ini bayangan dari 5 dan 2, kemudian 6 ini bayangan dari 3 dan 2. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 4, 5, 6 atau yang D. Kita lanjutkan. Suatu fungsi didefinisikan f x ke 2x plus 3. Daerah asalnya x sedemikian hingga negatif 1 kurang dari atau sama dengan x dan x kurang dari atau sama dengan 2. X anggota bilangan bulat. Maka daerah hasil adalah, nah sebelum ke daerah hasil maka ini kita harus daftar dulu. Ini kan ya, maaf, ini didaftar dulu. Ini kan masih dalam bentuk notasi himpunan, ya kan? Ini kita daftar dulu. Berarti X itu anggota dari ini negatif 1 ya. Ini ada tanda sama dengannya, berarti negatif 1 masuk. Kemudian setelah negatif 1, 0. Kan bulat X-nya. Ya, setelah 0, 1, kemudian 2. Nah, 2-nya ikut karena ini ada tanda sama dengan. Nah, ini kita akan mencari daerah hasil dari min 1, 0, 1, 2. Nah, sekarang definisi dari fungsinya adalah fx. Ini kita tuliskan dulu rumusnya ya. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan, ini kita tulis 2x ditambah 3. 2x ditambah 3. Nah, yang pertama kita mulai dari x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Kalau x-nya negatif 1, maka ini x yang ada di sini semuanya diganti dengan negatif 1. Maka kita tulis ulang dengan x diganti negatif 1. Sehingga menjadi f negatif 1 sama dengan 2 kali ini x-nya diganti negatif 1 ditambah 3. Lah ini x-nya sudah berganti negatif 1. Sehingga f negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1, hasilnya negatif 2 ditambah 3. Hasilnya ini sama dengan 1. Nah, x min 1 sudah, sekarang x sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, nah, maka ini ditulis lagi tetapi x-nya diganti 0. X-nya diganti 0. Sehingga berubah menjadi F0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 3. Nah, ini X-nya diganti 0. Sehingga F0 sama dengan 2 kali 0. 0 ditambah 3, hasilnya sama dengan 3. Kemudian X0 sudah, sekarang X-nya 1. Di sini X sama dengan 1. Kalau X-nya 1, maka ini diubah 1. Berubah menjadi F1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 3. 2 kali 1, 2 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 5. X1 sudah, sekarang tinggal X2 ditulis sini. X sama dengan 2. Kalau X-nya 2, maka ini X-nya diganti 2, ditulis lagi. F2 sama dengan 2
kali 2 ditambah 3. 2 kali 2 hasilnya 4, ditambah 3 sama dengan 7. Maka hasilnya, jawabannya adalah 1, 3, 5, dan 7. Sehingga mana? 1, 3, 5, 7 adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan. Diketahui fx sama dengan 3x min 1 dan fa sama dengan 11 atau bayangan A oleh F adalah 11. Tentukan nilai A. Nah, ini kita tulis dulu. Rumus fungsinya fx sama dengan 3x min 1. Kemudian setelah ini kita kerjakan. fa sama dengan 11. Nah, fa sama dengan 11. Nah, sebelumnya ini kita ubah dulu. Ini fa. Fx sama dengan 3x min 1, berarti fa sama dengan, ini x-nya diganti dengan A, berarti ini juga diganti dengan A. 3A dikurangi 1. 3 kali A dikurangi 1. Padahal diketahui fa ini, fa sama dengan 11. Nah, ini kan sama dengan fa. Ini fa. Ini juga sama dengan fa. Sehingga kesimpulannya ini sama dengan ini. Atau kita tuliskan 3A-1 sama dengan 11. 3A-1 sama dengan 11. Ini FA. Ini juga FA. Berarti ini sama dengan ini. Sudah kita tulis. Baru kita sederhanakan. 11 ini negatif 1. Dibawa ke sini menjadi positif. 3A sama dengan 11 tambah 1, 12. Berarti A sama dengan 12 per 3. A sama dengan 12 per 3. Atau A sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah A sama dengan 4. Lanjutkan. Himpunan A anggotanya 1, 2. Himpunan B anggotanya 3, 4, 7. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Lah, ini kan ada rumusnya. Rumus banyaknya pemetaan dari himpunan A, B kan NB pangkat NA. Lah, NB itu apa? NB itu adalah banyaknya anggota B. Ada berapa banyaknya anggota B ini? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti sama dengan 3. Kemudian NA. NA banyaknya anggota himpunan A. Ada berapa banyaknya anggota himpunan A? Ada 1, 2. Ada 2. Berarti ini pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Ditentukan. Itu banyak himpunan pasangan berurutan. Kita diminta menentukan mana yang merupakan fungsi. Ini ada 4 ya. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan fungsi yang mana dari himpunan pasangan berurutan, maka kita cek saja. Untuk himpunan ini ya, untuk yang depan, yang bagian depan, ini syaratnya kalau sebuah fungsi adalah tidak berulang. Ya, tidak berulang. Sekarang kita cek 2 berulang apa tidak? 2 tidak berulang. 3 tidak berulang. 4 berulang lah ini. Ini 4 berulang. Berarti ini bukan merupakan fungsi. A. Yang kedua kita cek A-nya berulang apa enggak? A-nya tidak berulang. B. B-nya tidak berulang. C, tidak ada lagi C. Nah, berarti ini merupakan fungsi. Kemudian yang nomor 3 kita cek fungsi apa bukan. 2 berulang apa tidak? Tidak. Kemudian 3 berulang apa tidak? Tidak. Kemudian 4 berulang apa tidak? Nah, ini berulang. 4-nya berulang. Karena ada yang berulang berarti dia bukan fungsi. Nah, sekarang yang keempat kita cek. Yang depan ini ada yang berulang apa tidak.
1 ya ini ya. Kita cek apakah ada 1 lagi di belakang. Ini 2, ini 3, ini 4. 1 tidak berulang. Sekarang 2. Apakah 2 berulang? Tidak. Apakah 3 berulang? Tidak. Apakah 4 berulang? Tidak. Berarti ini merupakan fungsi. Jadi tidak ada anggota depan ini yang berulang. Itu merupakan fungsi. Kalau yang bagian belakang tidak penting. Yang belakang tidak penting. Kita di sini hanya ngecek yang bagian depannya saja. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. Yang mana? Nah, ini 2 dan 4. Oke, kita lanjutkan. Fungsi G dinyatakan dengan rumus Gx sama dengan Qx plus R. Kita tulis dulu. Gx sama dengan Qx plus R. Ini G ya. Ini G bukan 9. Gx sama dengan Gx plus R. Kemudian diketahui G2 sama dengan negatif 7 dan G-5 sama dengan 7. Kita diminta untuk menentukan nilai dari G4. Nah, ini kita harus menentukan dulu rumus umumnya fungsi G ini. Artinya kita harus mencari Q berapa dan R berapa. Kalau Q dan R sudah ketemu, maka kita sudah bisa menemukan rumus Gx. Kalau rumus Gx-nya sudah ketemu, maka kita bisa mencari nilai dari G4 ini. Nah, sekarang bagaimana kita cara menentukan rumus Gx? Nah, dari yang diketahui ini kan G2 sama dengan negatif 7 ya. G2, ini G2. Ini kita ubah, X-nya diganti 2. Kalau X-nya diganti 2 berarti kan ini Q kali 2 ya. Q kali 2. Q kali 2 itu kan hasilnya 2Q. Nah, ditambah R. Kemudian G2 itu kan diketahui sama dengan negatif 7. Nah, ini G2. Ini juga G2. Sama-sama G2-nya. Berarti kan ini sama dengan ini. Atau 2Q ditambah R sama dengan negatif 7. Kita tulis di sini 2Q ditambah R sama dengan negatif 7. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini G negatif 5 sama dengan 7. Kita tuliskan dulu. G negatif 5. Ini kan X-nya diganti negatif 5. Ini diganti negatif 5, maka ini juga harus X-nya diganti negatif 5. Jadi Q kali negatif 5. Q kali negatif 5 hasilnya adalah negatif 5Q. Nah, ini ditambah R-nya tetap ditambah R. Kemudian diketahui bahwa G-5 itu sama dengan ini 7. Ya, 7 ya ini. Nah, karena ini G-5, ini juga G-5, kesimpulannya kan ini sama dengan ini. Kita tulis di sini. Min 5. Q ditambah R sama dengan 7. Nah, ini kita sudah dapat 2 ini. Nah, Nah, sekarang kita akan mencari Q atau akan mencari R. Kita perhatikan ini. Ini kan R-nya koefisiennya 1, ini R-nya juga koefisiennya 1, sudah sama koefisiennya, maka ini kita tinggal mengurangi saja. Nah, dikurangi. Tujuan mengurangi itu apa? Supaya R-nya ini hilang. Oke, sekarang kita kurangi. 2Q dikurangi negatif 5Q. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 7Q. R dikurangi R 0. Tidak usah ditulis. Langsung sama dengan negatif 7 dikurangi 7. Hasilnya adalah negatif 14. Nah, kalau sudah begini, artinya Q kan sama dengan negatif 14 dibagi 7. Kita tulis negatif Q ya, bukan ini. Q sama dengan negatif 14 dibagi 7. Sehingga Q
sama dengan negatif 2. Nah, sekarang Q-nya sudah kita temukan. Kalau Q-nya sudah kita temukan, sekarang tugas kita adalah menentukan nilai R. Menentukan nilai R bisa dengan persamaan ini dan juga bisa dengan persamaan ini. Nah, kita pilih yang ini saja ya. Kita pilih yang ini saja. Kan R, Q-nya kita sudah punya yang negatif 2. Kalau Q-nya negatif 2, maka kita substitusikan atau kita gantikan ke sini. Kalau ini kita ganti negatif 2, maka ini berubah menjadi 2 dot. Q-nya diganti negatif 2. Negatif 2 ditambah R sama dengan negatif 7. 2 kali negatif 2, negatif 4 ditambah R sama dengan negatif 7. Sehingga R sama dengan negatif 7. Ini ke kanan menjadi positif ditambah 4. Atau R sama dengan negatif 3. Nah, Q-nya sudah ketemu, R-nya sudah ketemu. Berarti rumus Gx itu kan sama dengan Gx ditambah R. Nah, Q-nya diganti dengan negatif 2, R-nya diganti dengan negatif 3. Sehingga Gx sama dengan, ya, Q-nya diganti dengan negatif 2. Berarti menjadi min 2x. Kemudian R-nya diganti negatif 3. Negatif 3 ini. Ini rumus Gx-nya sudah kita temukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita G4. Nah, kita tulis di sini ya. Gx sama dengan min 2x min 3. Ini kita tulis lagi. Nah, sekarang kita G4. Ini X-nya diganti 4, berarti ini juga diganti 4 ya. Negatif 2 kali 4 dikurangi 3. Nah, negatif 2 kali 4 hasilnya negatif 8 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan min 11. Ini jawabannya. Berarti yang D. Lanjut. Jika ini fx sama dengan 2x plus 8, maka f 3x min 2. Nah, ini kita mencari bayangan suatu fungsi ya. Kita tuliskan dulu. F x sama dengan 2x plus 8. Maka f 3x min 2 ini. Berarti x-nya diganti dengan ini 3x min 2. Ini kan fx. Ini f 3x min 2. Kan ini berarti x diganti dengan 3x min 2. Kita tuliskan 3x min 2. Nah, maka ini kita tulis lagi. Tetapi x-nya sudah diganti dengan ini 3x min 2. 3x min 2 sama dengan ini x-nya juga diganti dengan 3x min 2. Menjadi 2 kali 3x min 2 ditambah 8. Sekarang kita tinggal mengerjakan ini. Kurungnya dihilangkan ya. 2 kali 3. 2 kali 3x kan 6x. Kemudian 2 kali negatif 2 kan negatif 4 ditambah 8. Sehingga ini kita sederhanakan. Negatif 4 ditambah 8 hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 6x plus 4 atau yang A. Nah, sekarang ini soal terakhir. Diketahui fx min 2 sama dengan 2x min 7. Nilai f min 10 adalah, nah sekarang kita cermati bentuknya ini beda ini. Bentuknya beda. Di sini x min 2, di sini min 10. Artinya x min 2 itu sama dengan min 10. Kita cari x-nya. Ini x berarti kan sama dengan
negatif 10, ini dibawa ke kanan menjadi positif 2. Berarti X sama dengan negatif 8. Nah, X-nya negatif 8. Berarti ini X-nya harus kita ganti dengan negatif 8. Sekarang kita ganti ya. F X min 2 sama dengan 2X min 7. X-nya diganti negatif 8. Ayo, X kan sama dengan negatif 8. Ini kita tulis lagi. F X-nya diganti dikurangi 2 sama dengan 2 kali negatif 8 dikurangi itu 7. Kita sederhanakan. Min 8 dikurangi 2, min 10. 2 kali min 8, negatif 16 dikurangi 7. Sehingga kita sederhanakan di sini. Negatif 16 dikurangi 7, hasilnya adalah negatif 23. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita sudah belajar atau latihan persiapan untuk mengikuti penilaian akhir semester 1 untuk materi fungsi. Demikian pertemuan kita untuk materi fungsi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan terima kasih. Oh ya, jangan lupa like terhadap video ini, kemudian bagikan kepada teman-teman, kemudian berikan komentarnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya apabila ada video baru tentang pembelajaran matematika, kalian akan mendapatkan notifikasi atau mendapatkan pemberitahuan. Sekian, terima kasih.